Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Delmiana dengan NPM 2310010541. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS JST mengenai dataset time series. Di sini saya menggunakan dataset harga saham PT Telkom Indonesia atau TLKM. Alasan saya memilih dataset ini karena data saham merupakan data time series yang nilainya berubah dari waktu ke waktu. Menurut saya, data ini menarik untuk diprediksi karena memiliki fluktuasi harga yang cukup jelas sehingga model jaringan syaraf tiruan dapat mempelajari pola pergerakannya. Dataset ini saya dapatkan melalui Kaggle. Dataset ini memiliki beberapa kolom, yaitu ada kolom date, open, high, low, close, edge close, dan volume. Pada penelitian ini, saya menggunakan kolom close sebagai target prediksi atau variabel Y, karena harga penutupan merupakan nilai yang paling sering digunakan untuk melihat pergerakan harga saham. Di sini saya ada menambahkan kode Drobna, yaitu untuk menghapus baris yang memiliki data kosong, dan is null untuk memastikan apakah data sudah bersih. Selanjutnya, menampilkan grafik harga saham. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa harga saham TLKM mengalami fluktuasi naik dan turun dari waktu ke waktu. Walaupun terjadi perubahan harga setiap hari, pola pergerakannya masih terlihat, sehingga data ini cukup baik untuk digunakan sebagai data prediksi. Lalu kita masuk ke pekan 2. Tahap pertama adalah melakukan normalisasi menggunakan min-max scale. Normalisasi dilakukan agar seluruh nilai berada pada rentang 0 sampai 1. Hal ini penting karena jaringan syaraf tiruan sangat sensitif terhadap perbedaan skala. Jika data memiliki nilai yang terlalu besar, maka proses pembelajaran menjadi kurang optimal karena nilai yang besar akan lebih mendominasi pembentukan bobot jaringan. Tahap berikutnya adalah membuat sliding window dengan ukuran 5, yaitu model menggunakan data harga 5 hari sebelumnya sebagai input untuk memprediksi harga pada hari berikutnya. Kalau dianalogikan, proses ini sama seperti ketika kita ingin memprediksi cuaca besok. Kita tentu akan melihat kondisi cuaca selama beberapa hari terlebih dahulu. Model JST juga bekerja mempelajari dengan pola yang sama, yaitu mempelajari pola dari 5 hari sebelumnya sebelum memprediksi hari berikutnya. Selanjutnya, splitting data, yaitu pembagian data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Pembagian data ini tidak boleh diacak karena data time series sangat bergantung pada urutan waktu. Jika data diacak, maka model dapat mempelajari informasi dari masa depan ketika sedang mempelajari masa lalu. Kondisi ini disebut data leakage, sehingga hasil prediksi menjadi tidak valid. Masuk ke pekan 3, di sini saya membangun model jaringan syaraf tiruan menggunakan TensorFlow keras dengan model sekuensial. Kemudian terdapat 2 hidden layer yang masing-masing menggunakan fungsi ReLU. Saya memilih ReLU karena fungsi aktivasi ini mampu mempercepat proses pembelajaran model serta membantu mengurangi masalah vanishing gradient, sehingga proses training menjadi lebih efektif. Selanjutnya terdapat output layer yang hanya terdiri dari satu neuron. Hal ini karena penelitian yang secara merupakan kasus regresi, sehingga model hanya perlu menghasilkan satu nilai prediksi, yaitu harga penutupan saham pada hari berikutnya. Untuk proses optimasi, saya menggunakan uh, Adam Optimizer. Adam dapat dianalogikan seperti seorang sopir yang pintar mengatur kecepatan kendaraan. Ketika kondisi jalan mudah, kecepatannya dapat ditingkatkan. Sebaliknya, ketika kondisi jalan sulit, kecepatannya akan disesuaikan secara otomatis. Dengan cara tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih cepat dan lebih stabil. Lalu ada model summary, di sini terlihat total parameternya itu 185, trainable parameternya 185, dan non-trainable parameternya yaitu 0. Masuk ke pekan 4, yaitu proses pelatihan, training, dan monitoring. Di sini saya menggunakan epoch sebanyak 100 dan batch size-nya sebanyak 8.
yaitu model memproses data dalam kelompok yang terdiri dari 8 data sebelum memperbarui bobot jaringan. Selanjutnya, saya menampilkan grafik trend loss dan validation loss. Hmm, Di sini dapat dilihat bahwa nilai trend loss terus menurun seiring bertambahnya jumlah Apple. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mengenali pola data harga saham. Apabila data validation loss juga ikut menurun atau tetap stabil, berarti model mampu melakukan generalisasi dengan baik. Namun, apabila validation loss meningkat sementara trend loss terus menurun, kondisi tersebut disebut overfitting, yaitu model terlalu menghafal dan data training, tetapi kurang mampu memprediksi data baru. Lalu masuk ke pekan 5, yaitu pengujian dan evaluasi model. Di sini, model menghasilkan nilai prediksi yang masih berada pada rentang 0 sampai dengan 1, karena sebelumnya dilakukan proses normalisasi. Oleh karena itu, saya melakukan denormalisasi agar hasil prediksi kembali ke skala harga saham sebenarnya, sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya menghitung RMSE atau Root Mean Square Error. Di sini nilai RMSE yaitu sebesar 92,12. Dan yang terakhir, saya menampilkan grafik perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa garis prediksi mampu mengikuti pola garis data aktual. Walaupun masih terdapat sedikit selisih pada beberapa titik, secara keseluruhan, model JST telah berhasil menangkap pola kenaikan maupun penurunan harga saham TLKM dengan cukup baik. Sebagai kesimpulan, model jaringan syaraf tiruan yang saya bangun mampu mempelajari pola pergerakan harga saham TLKM dan menghasilkan prediksi yang cukup baik. Walaupun masih terdapat sedikit perbedaan antara hasil prediksi dan data aktual, model sudah mampu mengikuti tren pergerakan harga saham. Kedepannya, performa model masih dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah data, melakukan tuning parameter, atau menggunakan arsitektur lain seperti LSTM yang memang dirancang khusus untuk data time series. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.